Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Dahlan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada sore hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita bersama-sama bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Atas dasar perjuangan beliaulah kita bisa menikmati ajaran agama Islam ini dengan sempurna. Ma'asyiral muslimin, sahabat Dahlan TV yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya sedikit memberikan materi kajian singkat tentang hak-hak dari Al-Quran. Al-Quran mempunyai hak, diantaranya adalah 7 yang harus dilakukan. Ma'asyiral muslimin, sahabat Dahlan TV yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran ini adalah sebuah firman Allah yang Allah turunkan kepada malaikat Jibril kepada hambanya yang sangat mulia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini terdiri dari 114 surat dan 30 juz. Menurut ulama Kufah ada 6.236 ayat di dalam Al-Quran. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW hendaknya menjadikan Al-Quran salah satu pedoman hidup dalam menjalani kehidupan di dunia, agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, sahabat Dahlan TV yang dirahmati oleh Allah, apa sih hak yang Al-Quran disebutkan di sini? Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyebutkan 3 hak dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran wajib kita imani, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ma'asyiral muslimin, sahabat Dahlan TV yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa setiap orang yang beriman itu akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasul Allah. Ma'asyiral muslimin, sahabat Dahlan TV yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat ini kita
hendaknya beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan di muka bumi ini. Allah menurunkan kitab yang ada di bumi ini, ada 4 kitab yang harus kita imani. Yakni yang pertama, Allah menurunkan kitab Zabur yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, Allah menurunkan kitab Taurat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, Allah menurunkan kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, Allah menurunkan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Ma'asyiral muslimin, sahabat Dahlan TV yang dirahmati oleh Allah. Maka di dalam 4 kitab yang Allah turunkan di muka bumi ini, kita hendaknya mengimani apa yang terkandung di dalamnya. Terutama kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita harus menjaga dan mengamalkan dan mengimani kitab dari Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sahabat Dahlan TV yang dirahmati oleh Allah. Sebagai seorang yang beriman, tentunya dalam mengimani Al-Quran itu dijadikan Al-Quran adalah sebagai firman Allah atau perkataan Allah, bukan seperti imannya Mu'tazilah. Imannya Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk yang Allah ciptakan. Sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah, kita harus meyakini Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk Allah. Maka apa yang terkandung di dalam Al-Quran semuanya adalah firman-firman Allah. Dan apa yang terkandung di dalam Al-Quran kita harus mengimaninya. Tidak ada satupun yang salah di dalamnya. Banyak hal yang dapat kita pelajari di dalam Al-Quran. Di antaranya bisa dijadikan pedoman hidup bagi kita. Di antaranya ada kisah-kisah para nabi, ada kisah-kisah orang-orang yang bijak yang Allah lantunkan di dalam Al-Quran. Misal surat Ali Imran. Ada di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang pelajaran astronomi, seperti wasyamsi wa duhaha, bagaimana Allah menciptakan matahari di waktu pagi hari, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah harus meyakini betul bahwa 100% isi kandungannya adalah benar. Dan di dalam kisah-kisah yang Nabi itu semuanya adalah kisah yang nyata dan pernah terjadi di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, sahabat Dahlan TV yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita perhatikan, ada sebuah kisah yang Allah lantunkan di dalam Al-Quran, yakni kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Kita ketahui bahwa Nabi Ayub adalah Allah memberikan banyak ujian di dalamnya. Di antaranya yang pertama adalah Nabi Ayub Allah uji dengan istrinya, di mana Nabi Ayub alaihissalam telah ditinggal cerai oleh istrinya. Ujian yang kedua yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub di antaranya adalah Allah mengambil semua harta-hartanya. Yang ketiga, Allah memberikan penyakit
yang tidak ada obatnya pada waktu itu. Yang keempat, Allah mengucilkan Nabi Ayub alaihissalam di tengah masyarakat. Dan yang terakhir, Allah memberikan musibah ujian, diambil anaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 5 ujian yang Nabi Ayub alami, kira-kira sebesar apa ujian Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita merasa berat terhadapnya? Maka tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub mengalami ujian 5 secara berturut-turut. Sedangkan kita, seandainya Allah menguji dengan harta kita, Allah hanya mengambil sebagian saja, tidak diambil semua oleh Allah. Seandainya Allah menguji kita dengan anak-anak kita, Allah mungkin mengambil salah satu saja, tidak diambil semuanya. Seandainya Allah menguji kita dengan harta benda, maka Allah akan mengambil sedikit saja di antara kita, dibandingkan ujian yang diberikan Nabi Ayub jauh lebih besar dibandingkan ujian yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sahabat Dahlan TV yang dirahmati oleh Allah, maka kita harusnya banyak bersyukur kepada Allah. Meskipun ujian yang Allah berikan kepada kita itu masih kecil dibandingkan apa yang dirasakan atau yang diuji oleh Nabi Ayub alaihissalam. Sebagai hamba yang beriman bahwa kisah Nabi Ayub ini bukan kisah dongeng belaka, akan tetapi kisah yang Allah memang benar-benar sampaikan di dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran kepada kita. Ujian apapun yang Allah berikan kepada kita itu sangat kecil, maka kita harus banyak bersyukur. Dan apabila sedang diuji, maka kita sebagai hamba yang beriman, kita hendaknya mencontoh sikap Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana? Ketika Nabi Ayub diuji dengan 5 keadaan, Nabi Ayub berdoa kepada Allah, Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau adalah Maha Pengasih Penyayang di antara para paling penyayang. Dari doa ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa Nabi Ayub ketika diuji dengan penyakit, Nabi Ayub tidak minta untuk disembuhkan, melainkan ketika Nabi Ayub diuji dengan penyakit, malah Nabi Ayub memuji asma Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, sahabat Dahlan TV yang dirahmati oleh Allah, kita lihat kisah yang kedua. Di dalam Al-Quran ada kisah tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah pamannya Maryam. Nabi Zakaria di sini adalah seorang yang sudah tua renta dan istrinya dikenal sudah mandul atau tidak bisa mempunyai anak. Bagaimana Allah mengujinya? Yaitu dengan tidak dihadirkan anak waktu itu. Di tengah kalangan masyarakat pada waktu itu semua mengejek bahwa Nabi Zakaria tidak akan mempunyai anak dari rahim istrinya. Akan tetapi dengan kejadian yang diberikan kepada keponakannya, yakni Maryam, maka Nabi Ayub bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Ketika Nabi Ayub berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan apa yang didoakan itu,
sehingga Nabi Zakaria mendapatkan keturunan yang langsung namanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi nama Yahya. Apa kisah yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Zakaria di sini? Ketahuilah bahwa urusan anak itu adalah urusannya Allah. Maka kita sebagai hamba-Nya Allah yang beriman kepada Allah, maka kita bisa meyakini bahwa kita bisa berusaha untuk bisa mendapatkan anak dari caranya Nabi Zakaria. Bagaimana doa yang Nabi Zakaria sebutkan di dalam surat Ali Imran? Allah Subhanahu berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang artinya di sana Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Kemudian dia berkata, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Surat Ali Imran ayat ke-38. Maka barang siapa yang saat ini dicoba oleh Allah untuk belum mendapatkan keturunan, silakan bisa mengamalkan doa-doa ini sebagaimana doanya Nabi Zakaria alaihissalam di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-38. Ma'asyiral muslimin, sahabat dan TV yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan untuk hak Al-Quran yang kedua, yakni Al-Quran berhak untuk dibaca. Di momen bulan Ramadan ini, maka sebaiknya kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita, bertadarus. Allah menurunkan Al-Quran di bulan yang mulia ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka di bulan suci Ramadan ini kita hendaknya memperbanyak tadarus Al-Quran, sebagaimana Nabi Muhammad ketika di bulan Ramadan datang, beliau bertadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, sahabat dan TV yang dirahmati oleh Allah. Membaca Al-Quran di sini berbeda dengan membaca status WA atau membaca status yang ada di media sosial. Apabila kita membaca status WA, tidak perlu memakai pembacaan dengan dengung ataupun panjang pendek. Akan tetapi ketika kita membaca Al-Quran, kita harus memahami bagaimana cara membacanya dengan baik. Baik itu makhrajnya, fasahahnya, maupun tajwidnya. Lebih-lebih apabila kita membaca Al-Quran dengan lantunan irama yang indah, maka itu lebih baik lagi. Maka kita sebagai seorang yang beriman, yang kedua haknya tentang Al-Quran, kita harus membaca. Salah satu contoh, kita membaca surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi
yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apabila kita bersama membaca Al-Quran dengan kaidah, membaca dengan baik, insya Allah Allah akan memberikan syafaat di yaumul akhir nanti. Masyaallah muslimin, sahabat Adam TV yang dirahmati oleh Allah. Hak Al-Quran yang ketiga, yakni Al-Quran berhak untuk dihafalkan. Menghafal adalah perkara yang susah untuk sebagian orang. Allah memberikan kita usia yang masih muda. Allah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Tidak dipersulit ketika menghafal Al-Quran. Sebagaimana ada saudara kita, nenek-nenek, usia 80 tahun. Beliau telah menghafal Al-Quran sebanyak 3 juz. Kalau dibandingkan dengan usia kita pada saat ini, maka kita sangat malu apabila kita masih belum punya hafalan dibandingkan dengan nenek tadi yang usianya sudah 80 tahun dan mampu untuk menyelesaikan hafalan sebanyak 3 juz, yang bernama Ibu Siti Aisyah yang bertinggal di Sidoarjo. Beliau sudah menghafalkan Al-Quran 3 juz selama 3 tahun berturut-turut. Masyaallah muslimin, sahabat Ahlan TV yang dirahmati oleh Allah. Allah masih memberikan kesempatan atau kesehatan kepada kita berupa mata, dan kita bisa melihat Al-Quran dengan jelas. Ketika kita diberi kesempatan dan kesehatan mata ini, apakah kita sudah berusaha untuk menghafalkan Al-Quran? Apabila belum, maka momen Ramadan inilah kita kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Allah banyak di dalam kisah di sini ada seorang yang tunanetra atau tidak bisa melihat. Ketika Allah menguji dengan matanya tidak bisa melihat, malah justru mereka bisa menghafalkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Maka kita sangat malu kepada Allah yang diberi kesehatan mata tidak digunakan untuk menghafal Al-Quran. Mari kita saya mengajak pribadi untuk bisa menghafal Al-Quran, dan sahabat Ahlan TV untuk bisa bersama-sama menghafalkan Al-Quran minimal 30 juz 30, mulai dari surat An-Naba sampai surat An-Nas. Kita mari berusaha untuk menghafalkannya. Sebagaimana Nabi pernah menyampaikan bahwa apabila di yaumul akhirat nanti, di akhirat nanti, Allah akan menyuruh hambanya untuk membaca Al-Quran, untuk membaca apa yang sudah dihafalkan ketika di dunia. Dan ketika sudah membaca Al-Quran tersebut, maka sampai batas manakah dia berhenti, disitulah tempat surganya. Apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak membawa hafalan Al-Quran, maka surga yang mana kita akan tempuh nantinya. Oleh karena itu saya mengajak kepada semuanya agar semua berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, agar kelak semuanya bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sahabat Ahlan TV yang dirahmati Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.